Halo semuanya, selamat datang di Radar Movies. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan recap film-film menarik lainnya. Kali ini kita akan nonton bareng film John Wick Parabellum. Film dimulai saat John Wick dan anjing pitbullnya yang masih belum diberinya nama berlari melalui setiap jalanan di New York City. Dia memiliki waktu kurang dari 1 jam sampai dia secara resmi dinyatakan dikucilkan dan semua layanan yang diberikan kepadanya dihapuskan bersama dengan hadiah 14 juta US dollar untuk kepalanya. Dia kemudian menaiki taksi, namun karena macet dan mobil tidak dapat bergerak, ia pun meninggalkan anjingnya dan mengatakan kepada supir untuk dibawa ke Caron. John melanjutkan pelarian ke perpustakaan umum di New York. Setelah diarahkan oleh pustakawan, ia mengambil sebuah buku berisi sebuah segel, beberapa koin, dan kalung salib tersembunyi di dalam buku tersebut. Seorang pembunuh bayaran bernama Ernest datang dan mencoba membunuh John, menyebabkan mereka saling menjatuhkan di antara rak buku. John mendapatkan buku yang berat dan menggunakannya untuk mengalahkan Ernest, menghempaskan rahangnya, dan akhirnya mematahkan lehernya dengan buku tersebut. John kemudian pergi mengunjungi The Doctor untuk mengatasi luka sayatan di bahunya. Tetapi dokter tidak dapat menyelesaikannya sebelum waktunya habis, dan nyawa John siap diperebutkan. Akhirnya John menyelesaikan jahitannya sendiri, tetapi sebelum dia pergi, dokter memberitahunya lokasi sebuah obat, dan itu melanggar aturan karena tidak ada yang boleh membantu John lagi. Dokter pun menyuruhnya untuk menembaknya di area yang tepat agar terlihat seperti John memaksanya untuk membantu. John kemudian mulai berlari melalui Chinatown, di mana dia ditemukan oleh geng yang mengejarnya. Mereka berakhir di sebuah gudang tempat mereka bertarung dan kemudian menemukan banyak pisau, belati, dan senjata runcing lainnya. Terlepas dari upaya mereka, John melemparkan pisau ke semua preman tersebut hingga melemparkan kapak ke kepala pemimpin mereka. John terus berlari, tetapi kali ini ia menaiki kuda yang dia gunakan untuk membunuh beberapa penjahat dengan membuat kuda tersebut menendang wajah mereka sebelum dia menaikinya dan mengendarainya di jalanan. Para preman yang menaiki sepeda motor mencoba menangkapnya, tetapi John melumpuhkan mereka dengan cepat. John tiba di sebuah teater di mana dia mempersembahkan sebuah salib. Ini adalah tempat persembunyian Ruska Roma, sebuah organisasi yang tampaknya mendidik pembunuh bayaran sejak usia muda, dan mungkin juga John berasal dari sini. Ia bertemu dengan The Director, salah satu anggota The High Table yang sudah mengenal John sejak kecil. Dia menyebut John sebagai Jardani karena itu adalah nama aslinya, yaitu Jardani Jovanovic. Dia memberinya kalung salib kepada Director yang akan memungkinkannya bepergian keluar New York dengan aman. Namun dikatakan itu hanya sekali dapat ia gunakan dan tidak ada lagi bantuan yang akan diberikan kepada John. The Continental dikunjungi oleh seorang adjudicator, anggota High Table lainnya yang datang untuk menyelesaikan masalah setelah John melanggar peraturan di hotel. Dia bertemu dengan Winston dan mengatakan kepadanya bahwa ia bersalah karena dia telah memberikan John waktu 1 jam untuk bersiap sebelum excommunicado. Padahal sebenarnya John harusnya sudah dimusnahkan. Winston memiliki waktu seminggu untuk mundur sebagai manajer The Continental. Demikian pula, adjudicator mengunjungi The Bowery King dan menyuruhnya mundur karena dia memberikan John perlindungan. Bowery dengan terpaksa menunjukkan kesetiaannya kepada High Table dengan menerima hukuman 7 kali sayatan karena sebelumnya ia membantu John dengan memberikannya sebuah pistol dengan 7 peluru. John kemudian pergi ke Casablanca di mana dia pertama kali diserang oleh pembunuh bayaran sampai seorang penjaga menghentikan mereka karena dia tahu mengapa John ada di sana. John kemudian diantar untuk bertemu dengan seorang teman lama bernama Sofia yang ditemani oleh 2 anjing Jerman yang setia dan ganas. Ternyata John memiliki segel darah atas Sofia. John pernah membantu melindungi putri Sofia dan menyembunyikannya, dan John meminta balas budi dari itu. Meskipun dia awalnya tidak ingin membantu John, dia akhirnya setuju untuk melakukannya. John ingin menemukan The Elder
yang peringkatnya bahkan di atas The High Table sendiri dan dapat menghapus status excommunicado John. Di tempat lain, Adjudicator bertemu dengan seorang pembunuh bernama Zero dan mempercayakan dia dan anak buahnya untuk menemukan John dan membunuhnya. Dia dengan mudah menyetujui tugas itu. Adjudicator dan anak buahnya kemudian mengunjungi Director. Karena dia membantu John untuk keluar, The Adjudicator membunuh rekan Director sementara mereka memaksanya untuk membuktikan kesetiaannya kepada The High Table dengan menusukkan pisau ke kedua tangannya untuk menebus kesalahannya dengan darah. Sofia kemudian mengajak John untuk menemui Barada agar dia bisa memberikan John lokasi untuk menemukan The Elder di padang pasir. Namun katanya John hanya akan bertemu dengannya jika ia orang yang terpilih. John tidak akan menemukan mereka, tetapi mereka yang akan menemukan John. Barada kemudian menuntut salah satu anjing Sofia sebagai pembayaran. Tetapi ketika Sofia menolak untuk menyerahkan anjing itu, Barada menembaknya. Untungnya anjing tersebut mengenakan rompi anti peluru. Tetapi itu membuat Sofia marah dan mereka menembak semua orang-orang Barada, sementara anjing-anjingnya ikut menyerang mereka pula, termasuk Barada. Sofia kemudian menembak Barada di kakinya sebelum dia dan John mengambil salah satu mobilnya. John dan Sofia kemudian sampai di tengah padang pasir. Karena tugasnya sudah lunas, Sofia pun pergi. John berjalan di padang pasir tersebut hingga dia pingsan karena dehidrasi. Kemudian ditemukan oleh The Elder. The Elder tahu mengapa John ada di sana. Dan baru setelah John mengatakan dia ingin tetap hidup untuk menjaga ingatan Helen tetap hidup, dia menjadi tertarik untuk membantu. John menjanjikan kesetiaannya kepada The Elder dengan memutuskan jari manis kirinya dan memberikan cincin kawinnya sebagai tanda kesetiaannya. Ia kemudian memberitahu John bahwa dia akan mencabut status excommunicado-nya jika dia membunuh Winston. John pun setuju. John kembali ke New York dan ia terlihat di Grand Central Stadium oleh calon pembunuhnya. Anak buah Zero kemudian datang dan langsung menikah mereka karena mereka ingin menyelamatkan John agar hanya Zero yang dapat membunuhnya. John kemudian berkelahi dan membunuh orang-orang Zero. Mereka lanjut melakukan pengejaran terhadap John menggunakan sepeda motor, tetapi John berhasil menghindari mereka dan membunuh mereka semua. Zero hampir mendapatkan John dan menyerangnya saat ia terjatuh di depan Hotel Continental, tetapi John secara resmi berada di halaman hotel dan tidak boleh disentuh. Di dalam, Zero mengakui bahwa dia adalah penggemar berat John dan itu akan menjadi kehormatan tertinggi untuk membunuhnya. John kemudian naik untuk bertemu dengan Winston. Dia tahu bahwa John telah diperintahkan untuk membunuh atas nama The High Table. Namun, Winston menawarinya pilihan. John bisa melanjutkan dan membunuhnya, menjalani hidupnya sebagai pembunuh, atau dia bisa hidup sebagai pria seperti yang diinginkan Helen. Adjudicator kemudian tiba untuk menghampiri kedua pria itu. Winston menolak untuk mundur, dan John pun menolak untuk membunuhnya. Dia kemudian membuat panggilan untuk menyatakan bahwa The Continental New York sudah tidak netral, yang berarti pembunuhan sekarang akan diizinkan di hotel tersebut. Winston kemudian membuka simpanan senjatanya untuk John dan Sharon, sementara dia tinggal di bunkernya bersama dengan pitbull milik John. John dan Sharon beraksi dengan membunuh beberapa pembunuh dari High Table, tetapi mereka mengenakan baju besi Kevlar yang kuat, sehingga sulit untuk ditembus. John sedikit frustasi dan kemudian pergi ke bunker bersama Sharon. Sharon kemudian menyarankan menggunakan senapan dengan peluru penusuk baju besi. Satu persatu kepala musuh diledakkan dan tubuh mereka ditembaki peluru. Setelah semua pembunuh lainnya terbunuh, John dibiarkan untuk melawan Zero dan anak buahnya. Lawan selanjutnya John adalah Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. By the way, mereka berdua adalah aktor yang berasal dari Indonesia. Senang bertemu Anda, Mr. Wick. Bangga bertarung dengan Anda, Mr. Wick. Mereka awalnya sangat menyulitkan John dan hampir saja membunuhnya. Mereka juga menyatakan sangat bangga bertarung dengannya dan membunuhnya. Namun John Wick tetaplah John Wick, dan ia berhasil melumpuhkan kedua pria asal Indonesia tersebut. Lawan terakhir bagi John hanya menyisakan Zero. Keduanya memulai baku hantam dan terlibat dalam duel sengit. Tetapi John akhirnya dapat mengalahkan Zero dan menancapkan pedangnya sendiri ke tubuhnya. Zero masih berpikir itu adalah suatu kehormatan untuk dibunuh oleh John Wick. Saat pagi tiba, The Adjudicator menawarkan untuk berdamai dengan Winston. Mereka bertemu di atap hotel dan membicarakan Winston akan dibebaskan dan menjadi pemimpin Continental kembali. Tetapi John harus ditangani. Winston pun di sini berkhianat
John yang tak lama telah muncul kemudian ditembaki beberapa kali olehnya, membuatnya terjatuh dari atap hingga ke bawah. Mereka kemudian melihat ke bawah dan melihat John sudah terbaring tewas. Adjudicator kemudian mengatakan bahwa Continental New York kembali netral dan ia pun beranjak pergi. Tetapi ia punya firasat buruk ketika akan masuk ke mobil untuk pergi. Jadi ia mengecek kembali tempat di mana John terjatuh dan ia pun tidak melihat lagi badannya di sana. Dia kemudian memberitahu Winston dan mereka menyadari bahwa John masih menjadi masalah. Dia kemudian memerintahkan Winston untuk memperbaikinya. Di penghujung cerita, John rupanya dibawa oleh TikTok Man yang membawanya kepada Bowery Kick di markas barunya. Beckham melihat betapa kacaunya John dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia kesal kepada The High Table. Dia bertanya kepada John apakah dia juga kesal dan John mengatakan. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyaksikan Radar Movies. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan recap film-film menarik lainnya. Stay tune.